Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Keisha Jasenianta dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas ICP angkatan 2022. Nah, di sini saya akan buat tugas sejarah peradaban Islam yang disuruh mengunjungi situs-situs peradaban Islam yang ada di kota kalian. Berhubung saya ada di Lamongan dan Tuban dekat dengan Lamongan, jadi saya memutuskan untuk ke makam Sunan Bonang. Ini ya guys, penampakannya. Jadi bisa dilihat ya di sana, itu pintu masuknya Sunan Bonang. Buat pengetahuan kalian aja, Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang sendiri memiliki nama asli, yakni Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dan Sunan Ampel itu memiliki nama Raden Maulana Malik Ibrahim gitu. Anaknya si Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang gitu. Oh iya, kalian mau lihat nggak pintu masuknya gimana? Ini aku masuk lewat Masjid Tuban yang ada di depan alun-alun, terus lewat gang kecil yang warna biru itu gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang, dan beliau merupakan keturunan ke-24 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih satu nasab ya. Jadi ini pintu masuknya. Takut nggak etis ngerekam tapi ya ini tugas. Jadi ini pintu masuknya. Bisa lihat di sini kalau ke sana itu tuh ada petunjuk arahnya ya. Karena ini kayaknya kedua kali aku ke sini. Yang dulu masih kecil kalau nggak salah. Nah, sebelum kita lanjutin masuk ke dalam, aku mau ngejelasin di sini aja ya tentang dakwah Sunan Bonang, karena takutnya kalau ngevlog di dalam tuh nggak etis gitu. Nah, dakwah Sunan Bonang tuh apa aja sih? Beliau ini menyebarkan Islam atau mengembangkan metode dakwah Islam melalui kesenian. Keseniannya yaitu seperti wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Begitu. Karya sastra sufistik Sunan Bonang yang terkenal adalah karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Bisa dilihat sendiri mungkin di Google. Apa aja sih peninggalan dari Sunan Bonang? Peninggalannya yaitu yang pertama ada sumur serumbung yang berada di Tuban, yakni di sini. Terus sumur ini itu berada di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban. Sumur tersebut masih dimanfaatkan hingga kini. Tak hanya warga setempat, namun para peziarah juga banyak menyempatkan untuk sekedar melihat dan mengambil airnya secara langsung. Ya, sebelum itu Sunan Bonang ini meninggal di Pulau Bawean pada tahun 1525. Kalian pernah dengar kan kalau Sunan Bonang ini memiliki dua makam? Yang pertama itu ada di Bawean, ada di dua tempat makamnya. Yang pertama itu ada di Bawean dan yang kedua ada di Tuban ini gitu. Sebenarnya saya agak malu yang vlog di sini karena dari tadi diliatin orang. Tapi saya lanjutin. Nah, kedua makam ini pun meskipun ada dua makam, tapi masyarakat mempercayainya sebagai asli ya, dua-duanya itu makam asli. Bagaimana keberadaan dua makam yang dianggap sah ini pun diakibatkan kegemaran Sunan Bonang yang berdakwah keliling hingga usia lanjut. Bahkan beliau ini meninggal di Pulau Bawean pada saat beliau sedang berdakwah. Nah, berita wafatnya Sunan Bonang ini didengar tuh sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini bersikukuh untuk memakamkan Sunan Bonang di Surabaya dekat dengan makam ayahnya yakni Sunan Ampel. Itu terjadi cekcok bla bla bla. Dari Bawean itu si murid-murid Sunan Bonang dari Surabaya itu tergesa-gesa membawa jenazahnya ke kapal. Namun tanpa mereka sadari, kain kafan Sunan Bonang tertinggal satu di Bawean. Jadi kain kafan yang tertinggal itu ternyata berisi jenazah gitu, jenazahnya si Sunan Bonang. Terus si kapal ini nasibnya gimana? Kapal yang mau ke Surabaya tadi itu kehabisan
bahan bakar di Tuban dan terpaksa Sunan Bonang pun dimakamkan di Tuban ini, begitu ceritanya. Terus kain kafan yang tertinggal di Bawean itu akhirnya dimakamkan juga di Bawean sana. Jadi itulah asal usul kenapa makam Sunan Bonang ada dua. Yang pertama yang di Tuban ini dan yang kedua di Bawean. Oke, yang terakhir, nggak terakhir, biar lebih lengkap, saya akan menjelaskan tentang ilmu apa saja yang dikuasai oleh Sunan Bonang. Yakni yang pertama ada ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu filsafat. Sebelumnya maaf banget kalau misalkan videonya kayak keputus-putus gitu saya ngomong, karena dari tadi tuh diliatin orang, ini malu banget jujur tuh. Amin. Terakhir adalah keteladanan apa yang bisa kita dapat dari Sunan Bonang, yakni cara berdakwah beliau yang sangat bijak. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Saya udah mengakhiri presentasi ini dan kita akan lihat-lihat penampakan di dalam. Bye-bye. Jadi ini ada pintu masuknya, terus ini tempat pendaftaran. Kalau mau masuk tuh kita wajib lepas sepatu ya, jadi kayak kakakku nggak ikut masuk, aku aja yang masuk ke dalam biar sepatunya dijagain. Tuh. Suruh lepas, dan itu ada kita udah tahlilan di dalam, sekarang kita pulang ikut rombongan orang-orang karena aku nggak ada rombongan, aku sendirian.